Kalau aku pengen UMKM, industri kreatif di Bontang itu lebih di up lagi. Oke, selamat malam sahabat The Journal Indonesia. Malam ini aku sangat semangat dan nyaman. Kenapa? Gitu banget ketawanya. Tamunya, guysnya kali ini orang yang sangat kukenal dari teman dari SD sampai SMA. Kayaknya nggak SD deh mungkin Iya kah? ya. Dari Hah? TK nggak sih? Aku enggak di sekolah itu Kamu TK-nya. nggak sekolah TK ya? Beda. Yang dekat rumah. Ya. Dan dia tetangga. Sampai sekarang. Sampai sekarang satu RT. Iya. Kalau mau jelasin banyak sih, tapi kayaknya aku mau ngangkat malam ini di wilayah tentang karyanya di makanan. Please welcome, selamat datang di The Journal Indonesia, Irena Macarena. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih, mau apa ini? Nah, Mau makan. ya brandmu ku kasih nama Oh, ya kan, oke deh. Irena Macarena kan? Betul. Karena kamu ngeninggalin anu juga apa? Saya tahu kan waktu sekolah itu kamu cute, funky. Ih, soalnya ini salah kali. Cute bener. Pokoknya cheerleader, Ya. cute girl, ya. Irena ini nari, ngedance iya. Sempat waktu di zaman kita SMA itu kan ada break dance. Aku juga ikut. Kamu kan dampingi kan? Iya. Irena ninggalin itu dan sekarang aku juga ini sih. Juga break dance juga. Kayaknya tulang-tulangnya udah osteoporosis ini kayaknya. Jadi teman-teman tahu kan kenapa saya pakai topi ini, karena ini tutorial Dayani. Oke, Ren. Yap. 4.000 pengikut Macarena Kitchen. Ya, Kitchen. Alhamdulillah. Bisa cerita gak? Cerita dong awal Macarena kamu buat atau produk atau brand inilah istilahnya brand lokal yang banyak pemesannya lah lumayan. Setiap kadang aku ngeliatin expo juga, expo makanan, acara makanan ada aja lah. Lapaknya kan selalu rame itu. Expo Ya. ya, zaman-zaman belum pandemik ya. Iya. Sunmore, Expo, terus acara kuliner terakhir itu apa itu? Yang di Kodim ya? Kayak aku sempat Ada nonton tuh. Kodim dan sebelumnya ada di Sebelum King Covid Kong ini. itu loh, apa sih? Di Kilo 3 sana Ya di itu kan itu besar Yap, juga yap, ya. yap. Itu. Dari anak dance menjadi sugar mami ya. Sugar mami. Apa nih? Jadi Enggak tahu ya, woman entrepreneur. Yap. Nah, Yap, gitu dong. yap. Sugar mami. Apa Aduh, nih? yang masak gitu, yang koki lah atau resepnya. Enggak sih, sebenarnya Gimana itu tuh? dari hobi, dari kecintaan kita terhadap. Kalau aku sih lebih karena aku seneng jalan-jalan ya, seneng Iya. traveling dan aku suka mencoba semua hal, terutama makanan. Yap. Nah itu, dan aku harus di Bontang yang segala susah gitu, aku bikin sendiri. Dari bikin sendiri, dicobain teman-teman, dicobain orang-orang terdekat, dan responnya baik. Dan ndak dilepeh. Oh, jangan sampai Cara- ya. Nanti aku bilang Makanya lanjut kembali loh. Enggak, ya alhamdulillah responnya baik. Terus suami mendukung itu ya utama karena aku udah menikah ya. Jadi ya kan kalau misalnya kita ini untuk menseriuskan satu bidang kan harus izin suami. Siap. Karena takut karena waktu itu anak-anakku masih kecil. Jadi ya karena kita ingin fokus, izin suami, oke, support, kita lanjutkan ke yang lebih serius lagi gitu. Dan serius ya sampai 4.000. Iya sih. Dan Sebenarnya pemesannya kayaknya hari-hari kalau aku mantau di IG-nya Wah, Macarena. Anda memantau, Anda kepoers ya ternyata. Waduh. Iya sih, dengan akun-akun stalkerku. Iya.
Ya, nggak apa-apa sih. Tahun berapa itu Ren mulai Macarena Kitchen? 2016 ya. Yap. Sebenarnya ini adalah bukan bisnis aku yang pertama gitu. Oke. Jadi sebelumnya aku di Surabaya udah ada beberapa bisnis dan aku kembali ke Bontang. Ya pelan-pelan akhirnya ini diterima, ya aku lanjutkan ini. Hanya berawal dari Ya. online. Dari ya apa istilahnya home industry apa jualan rumahan, Ya jualan makanan. homemade ya, homemade. Homemade. Masakan mama gitu Iya, lah siap. ya. Makanya- Masakan mama tapi Memi cooking ya. oh iya. Itu kan itu Rennya tolong dijelasin juga lah. Aku ini kan lidahku kasihan lidah-lidah. Fusion food. ya. Fusion food, yes. Apa tuh fusion food? Fusion food itu ya fusion. Fusion itu mengangkat dari beberapa jenis makanan. Yap. Kalau di aku itu aku Western dan Japanese. Siap. Itu aku jadikan satu. Di combo. Ya. Jadi Tapi ya dengan trial error lah. Maksudnya Oke. kamu cobain, masa semua kamu campur, gak mungkin gitu kan. Itu kamu cobain dan rasanya ya banyak belajar gitu sih, Ya. banyak belajar, banyak mencoba yang lain. Ya alhamdulillah lah seperti itu. Jadi Itu fusion food. di 2015-16 ya, saat yang belakangan ini online karena ya kondisi pandemi ini lagi hype, Irena udah mulai di situ ya ternyata ya. Yes. Anda ternyata menangkap pasar. Nah, itu tadi karena Siap. karena kita belajar dari kesalahan yang lalu. Oke. Menangkap di kota besar seperti apa. Dan untuk sekarang itu kan lajunya online marketing ya, semua Ya, dari dengan online. kondisi ini, Dan untuk kuliner itu ada satu lagi yang belum mungkin belum ada gitu di Bontang. Bontang. Itu namanya Ghost Kitchen. Ghost Kitchen. Jadi jalan ya, jadi dia hanya warung. rumahan, tapi dia bisa kamu taruh di mana aja gitu. Tetap mainnya tuh online, basicnya online. Nanti kalau belajar lagi mengenai Instagram, Facebook, itu ada yang namanya Insight. Itu akan keluar data-data follower kamu yang beli di kamu. Wow. Jadi kita pelajari itu. Ya bisa mungkin belajar Ya, jualan. jadi nggak hanya bentuk fisik yang sekarang Yap. outlet ya gitu. Jadi aku bertahun-tahun ini semuanya online dulu. Aku pelajari dulu ritme gimana marketingnya, bisnisnya, customernya begitu. Nah, setelah berapa tahun akhirnya kamu pernah cerita itu kan sempat kita berapa bulan lalu ya. Macarena Kitchen ini launching outlet ya. Yes, alhamdulillah. Di depan SMK 1, teman-teman. Kalau mencari gampang depan STM 1 Jalan jalan Tembus. Jalan Tembus. Kita nggak sebut jalan sih kalau lama tinggal di Bontang. Iya. Karena kecil di situ-situ Iya, aja. bener ya. Ah, Aku tuh nggak hafal jalan. Malah Sama. yang hafal jalan. Iya. Pokoknya itu aku tahu tempatnya. Aku juga biasa kalau pesan ojol, Mas di jalan ini, pokoknya dekat sini. Iya bener, pokoknya deket situ lah gitu. Dekat situ yang ada ininya. Kayaknya jalan itu suamiku yang lebih hafal, bukan orang Bontang. Kita malah pokoknya itu yang deket itu gitu. Bener. Makanya jangan sebut nama jalan pokoknya depan STM 1. Itu dia. Itu akhirnya dari mulut ke mulut, dari online akhirnya ada outlet. Wes, keren sih. Ya, outlet itu kita bangun juga di masa pandemi ya, Ya. di bulan September. Oh, iya. Baru, Tahun masih lalu ya. baru. Sekitar Itu, 5 bulanan berarti, Ren. ya, karena memang kedepannya kan kita biar nggak ya orang itu bisa lihat kita lah gimana ya kita makanannya, bentuknya gitu kan. Kadang orang yang masih awam mereka belum berani ya namanya online, itu apa Iya, sih kayak gitu-gitu iya, aja, iya. masih susah Bisa. lah. Nah, kita membantu orang untuk bentuknya gini ya, ini oke gitu. Itu sih. Tapi dengan tetap konsep online orang take Yes. take away atau bisa makan di situ beberapa. Oke. Karena aku bangunnya waktu pandemi ini, memang aku niatkan 40% itu dine in, sisanya aku tetap bermain di online dan take away, Oh, itu iya. delivery gitu. Kembali lagi nih. Jadi ada makanan barat dan ada sisi makanan timur di situ ya. Yes. Jadi kalau nonton film ada Hollywood, ada apa? Ada apa nih? Hallyu, apa sih kalau Korea?
ada Bollywood. Enggak lah, enggak. Ya maksudnya perpaduan mixing gitu ya. Yap. Makanannya. Dan itu by beberapa tes akhirnya ada yang favorit di antara pelanggan. Di antara pelanggan. Ya. Kayaknya dari beberapa tamu podcast kita sebelumnya, teman-teman pemirsa di Jurnal Indonesia, kali ini saya agak kenyang. Langsung produknya fresh from the oven dibawa dari Macarena Kitchen. Ren, tapi di tengah pandemi ini, awal-awal di kota kita juga ini, Indonesia dan sampai tahun ini ya, corona itu yang dia ulang tahun, ngaruh nggak dengan usaha di? Bisa kamu cerita lah. Ini aku cerita ya, karena basic aku kembali lagi tadi kan di bisnis ini, di Macarena ini, aku kan udah dari awal itu online, ya. Jadi customer-customernya itu kebanyakan semua pasti delivery online. Udah biasa. Gitu ya. Jadi kalau mau dibilang berpengaruh atau tidak di masa pandemi ini, kalau aku jujur, karena aku selama 3-4 tahun itu database online itu aku pegang. Oh, iya. Insya Allah itu yang aku bikin jadi fondasi yang kuat gitu. Jadi kita itu selain produk brand kita, tapi kita pegang itu tadi kan, customer tadi. Nah, kembali lagi ngefek apa enggaknya, sebenarnya sih nggak terlalu, alhamdulillah. Karena nggak lama ya, 4 tahun aku di rumah aja gitu. Oh iya, sip. Cuman hanya ngandelin data-data. Aku memperhatikan dari segi. Jadi kalau kita mengaktifkan buat kita nih, kita yang untuk yang bergerak kuliner, di kuliner online atau penjual online lah, online shop. Lebih baik kita mengikuti nih secara kita milenial nih bermain sosial media. Ada yang namanya insight Instagram dan Facebook, itu bener-bener bagus banget buat kita pelajari. Kenapa? Di situ kita lihat followernya kita dari umur berapa sampai berapa range-nya, terus laki-laki perempuan. Nah, data itu yang kita bikin, kita jadikan aplikasi analitik ya nih ya. Maksud yang dari mau kasih tauin tuh, jadi kita bisa ngeliat tuh platform media itu. Yang suka Macarena itu dari umur 15 tahun sampai 60 gitu. Siap. Oh, jadi ketika aku mau inovasi produk baru, wah kira-kira ini cocok aja kok buat mereka kayak gitu. Kebanyakan perempuan apa laki-laki kita mainkan nanti untuk mainkan iklannya. Gitu. Dan gak main-main loh, kalau kita main di Instagram tuh asik banget sebenarnya. Ada yang iklan berbayar dan gak terlalu mahal. Dia udah men-setkan range-range yang kita mau gitu. Umur, wanita, pria, kehobian apa, sukanya makan apa gitu. Istilahnya tinggal niat atau tidak niatnya berarti. Enggak sih, lebih ke kayak kamu mau belajar apa enggak nih. Ini kan dunia baru gitu. Nah, semua penjual online ya, online shop ataupun apapun produknya, belum itu menarik tadi tuh. Belum tentu semua orang tahu itu. Yes, itu dia. Strategi itu, ya kan? Nah, kamu dapatnya dari membaca sendiri atau ada yang sharing? Oke, aku ini belajar dari mentor ya. Oke. Aku ikutin mentor-mentor yang udah punya brand besar di kota besar. Karena dulunya aku juga pernah kan. Siap. Itu aku ikutin mereka, aku pelajari. Jadi hari-hari tuh biar emak sambil ngajarin anaknya sambil ngomel-ngomel, sampai ini tetap jalan nih, webinar segala macam. Alhamdulillah selama pandemi ini kita itu dimudahkan, semua bisa gratisan Zoom, mau belajar apapun itu sih. Ada program pemerintah yang ke situ, bagusnya di situ. Swasta juga banyak. Mau kitanya aja mau belajar apa enggak, ya kan? Jadi pemirsa, yang saya dapat hikmah dari yang barusan dibilang Rena itu, selalu ada solusi di tengah masalah. Tumben. Betul sekali. Karena biar nggak kelihatan tampak di teman lama. Fusion food. Aku nanya nih Ren, tapi pernah nggak
namanya apapun kan jualan makan tuh ada aja kendalanya atau ada Banyak. di awal-awal kamu start lidah masyarakat di sini di Bontang langsung adakah penggemarnya sendiri atau pelan-pelan nih ngenalin gimana tuh? Oke. Sebenarnya produk awalku itu yang orang-orang tahu makarena itu kan mentai itu ya pertama. Siap. Tapi sebelumnya aku ada yang namanya makaroni skotel. Oke. Sebenarnya makaroni skotel itu semua rumah itu bisa. Itali kayak itu ya? Ya, Western lah. Eropa gitulah. Sebenarnya kayak Belanda sih dia itu. Oh ya. Cuman dari situ aku kan nggak berhenti ya, inovasi lagi. Aku belajar, aku suka traveling. Aku cobain ini aku masukin lah gitu. Jadi yang ku perkenalkan supaya orang nggak apa sih itu tuh adalah yang orang bisa masuk dulu nih pelan-pelan. Dikit-dikit. Inovasi itu penting banget biar nggak bosen gitu kan. Ini makanan. Dalam hubungan aja ya. Oh ya. Jangan gitu bicara hubungan deh. Jangan masuk. Kok kamu tahu sih aku mau ini teman aku nih ya. Masih free. Ya buat followers Makarena Food. Ini buat nih teman aku. Pelanggan-pelanggannya. Ya. Oke. Gitu. Inovasi yang penting. Dan pertama berani mencoba. Yap. Beda kan orang lain pada jual gami nih. Siap. Yang lagi hitsnya. Itu sudah. Itu maksudku. Gimana? Tapi ada kan pasarnya. Dan dari kalau aku lihat semua yang kamu posting, malah aku ngikutin dari awalnya postinganmu di IG-nya Makarena itu memang niat sih Ren dengan bungkusan, packingan gitu loh. Kan ada ada kadang yang wah sudah menunya ini sudah dibungkus gitu-gitu aja gitu loh. Iya. Niat sih Ren. Iya emang ini pun kalau orang bilang jadi kayak orang bungkus aja kemasan kota besar sudah. Terus kenapa? Emang aku niatin, aku niatin secara packaging dan kembali lagi ke produknya. Harus enak. Udah packagingnya bagus kan. Yap. Dan ini selalu aku aku nggak berhenti belajar. Kadang satu produk karena aku suka jalan-jalan tadi kan, aku suka makan yang di sana. Oh, lidah yang enak tuh gini. Makanya kadang ada sih customer kok agak ada yang beda ya, tapi lebih enak yang sekarang loh, Mbak. Itu nggak masalah, ya kan? Dari serangan di Bontang ini udah franchise sudah mulai masuk juga yang ke Korean, ke dan Japanese dan Western. Ren, suka dukanya jualan makanan online itu apa sih? Secara sukanya dulu lah, nanti kan biar dukanya kan diramatis setelah. Aku suka, aku maunya dukanya. Enggak. Ya, kalau sukanya itu aku sukanya apanya ya? Sukanya banyak kenalan baru, orang-orang baru. Terus sukanya karena emang ini passion, aku suka. Oke. Hobi. Jadi aku nggak merasa ini harus melulu mengejar uang gitu. Ya kita nggak ini ya. Pasti orang bisnis mau apa sih? Pasti profit. Ya, profit. Tapi gimana caranya kita lebih dahulukan ini tuh passion. Kita suka, kita bikin ini cantik gitu. Nah, uang itu yang mengikuti passion kita tadi. Sip. Apapun itulah, kamu kuliner kah, olahraga, semuanya itu begitu. Nah, setelah itu ya baru dukanya ya. Dukanya. Pasti ada dukanya lah, pasti ada. Selama itu aku dukanya. Yang pertama, karena aku sudah tidak bisa menghandle sendiri, otomatis aku cari karyawan. Iya. Terkadang karyawan tidak sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Nah, dan hasilnya biasanya akan berimbas ke customer. Ya pasti ada lah masukan-masukan. Tapi jadikan itu sebagai pemicu kita biar lebih semangat lagi untuk berinovasi. Bangkit lagi. Itu. Ya sama seperti yang lain. Customer kadang kok lama sih. Ini kok ini di dunia jualan online gitu ya. Hari-hari. Apalagi soal makanan, soal perut. Ya, soal perut. Yang beratnya di situ. Kesabaran kita untuk menunggu, Mbak, ini udah jam berapa nih? Padahal ya gini loh, susahnya karena aku kan online ya. Memang berat ketika aku buka outlet yang sama-sama
outlet dine in dan online. Kadang pesanannya itu ada yang udah duluan masuk online. Oh iya. Yang dine in harus menunggu. Betul. Ya kita sebagai paling nabrakannya di situ paling itu ya. Kadang kan mereka dia ngelihatnya kayaknya orangnya makan dikit gitu kan. Tapi sebenarnya tumpukan yang online banyak gitu. Nah, itu kan aku belajar dari situ. Jadi aku harus punya strategi lain gimana caranya biar sama-sama enak jalannya. Itu sih sama seperti yang lain pokoknya. Atau di awal kamu sendiri ngantar? Kan di tahun itu kayaknya belum. Kamu kok tahu belum ada kurir? Iya, belum ada pikiran itu. Yes, karena bener. yang men-trigger Bontang kan ada produk ojol pertama tuh yang masuk di Bontang nih. Kayak itu 2017. Aku memahami ya. Kayaknya. Waktu itu anakku masih kecil-kecil. Yang paling gede masih TK dan itu aku nganterin sendiri, bawa anak-anakku ke alamat-alamat yang aku belum pernah main. Penting Google Map. Aku belum pernah. Yap. Aku coba dengan pakai Ujung-ujung. Google Map ini gimana. Tapi itu ya usaha itu emang harus didasari kita sebelum kita meminta bantuan karyawan, SDM yang lain, kita paling enggak udah tahu caranya. Jalanin dulu, dicoba semua. Ya, bener. Tahu nyari alamat. Jadi ketika kita punya kurir, kita memahami dia. Kondisinya. Alamatnya, iya. Jadi kita nggak serta-merta memanusiakan manusia. Siap. Gitu. Karena ya di wilayah hajat hidup orang banyak, makanan, minuman, ya kan. Ada amal di situ ya. Iya. Bagus sih Ren. Menginspirasi dari beberapa teman-teman lama. Bisa aja. Ya, gitu sih. Ya memang berat ya, semuanya berat. Apapun lah ya, bidang apapun deh. Tapi kalau di pandemi ini nggak terasa banget karena mungkin ya startnya ya dari online dan sekarang berlaku online dengan mengurangi mungkin bahan Ren. Kalau bahan gimana tuh? Kan kayaknya bahan-bahan itu juga nggak mungkin istilah kelas 1 atau kan ngefek ke harga pokoknya kan, karena siap. Jujur bahan-bahan aku yang kupakai adalah bahan-bahan premium dan semuanya hanya berapa persen yang bisa kita dapat di Bontang. Contohnya kayak ini cuka wakame, ini tuh sebenarnya produk yang langsung dari Jepang, dia impor ya kan. Terus crab stick itu aku nggak pakai crab stick yang di lokal, aku pakai crab stick yang biasa dipakai sama sushi luar Terus salmon, tapi salmon sekarang udah gampang, dulu yang susah. Cuka idako, ya banyak lah ini bahan-bahannya emang kalau yang paham nih emang kebanyakan suppliernya dari luar gitu. Keterbatasan waktu dan ada tapi ini untuk makanan sih, tapi aku pendekatannya lewat ada gue sebelumnya kita bahas tentang mengapresiasi seni. Ya kan? Nah, menurutmu dengan Bontang ini mereka tahu harga nggak? Paham? Kan aku juga pernah ke Kota Besar. Jadi ini makanan ini harganya segini loh sebenarnya. Ada nggak kadang-kadang? Wih, mahal banget. Kamu bisa nyampe situ ya? Itu sebenarnya emang jadi permasalahan aku di awal untuk mengeluarkan produkku ya. Ketika aku mau ngeluarin produk dengan bahannya yang juga bukan kaleng-kaleng kan, bukan. Itu yang pertama yang menjadi customer atau konsumen aku dengan produk yang seperti ini memang ada pasarnya. Itu ya. Dia memang suka banget makanan begini. Dia tahu dan suka. Dia biasa makan ini juga di luar. Dia tahu. Setelah dari situ ya mulut ke mulut ya, orang bilang sesuai kok makanannya, memang itu bahannya seperti yang di sana kayak gitu. Jadi lama-lama orang-orang itu edukasi lagi kan? Iya. Karena kan yang kita butuh rangsang tuh lebih muaranya sih memang ini sih keresahan itu sama industri kreatif, pemikiran edukasi industri kreatif di Bontang gitu loh. Industri kreatif ya ekonomi kreatif, sama kayak kita usaha-usaha yang bisa dibilang ya usaha-usaha bukan usaha milenial, bukan usaha rasa milenial sih, cuma di luar sana yang gandrungi kebetulan milenial. Iya. Betul. Pesan food begini, makanan begini. Oke, Ren, aku masuk klise sih ini 2021.
resolusi pribadi dan inilah selain usahamu kan aku tahu nih ya aku ya tukang kepo lah. Rena ini kawan saya ini dia Mua. Punya nama Mua di Bontang. Kedua sekarang lagi instruktur olahraga. Ya, Zumba juga. Oke, senam Zumba instructor. yang pakai tiang itu. Ya, yang baru ini ya. Wes, aku boleh pakai tongkat di sini. Aduh. Silakan. Ya, jadi aku Ponfit apa? Ponfit. Iya, siapa tahu salah kata kan. Olahraga baru. Oke. Ponfit namanya. Dia kayak pakai stick gitu. Oke. Tapi asik banget. Sip. Harus coba. Aku lihat dengan badanmu yang sekarang. Dia mau ngade-ngade nih. Body dia. Aduh, berat dia. Emang dulu berat. Tapi di editingnya bisa lihatkan foto zaman SMA tuh. Nggak apa-apa deh. Oke. Dicari-cari aja. Glow up. Iya. Yang penting ada perubahan menuju kebaikan. Menuju kebaikan ya. Iya. Mundur dong. Oh, Siap. Ya itu tadi sih. Apa nih? Ya. Planningmu pribadi dan usahamu nih segala macam. Untuk Macarena aku ingin bisa lebih banyak dikenal lagi di Bontang dan di luar Bontang gitu. Tapi Dan kembali lagi ya, aku tuh ketika online itu memudahkan orang lain untuk memesan. Jadi kayak orang dari luar kota itu dan dia pesan untuk keluarganya di Bontang. Oh gitu. Yes. Tapi sorry, kalau dia terlalu jauh nggak awetan makanannya ini? Enggak, jadi gini. Waktu kemarin pandemi pertama Lebaran, itu aku bener-bener yang minta maaf sama customer karena aku mengawali hampers ya, itu aku awalin hampers dan ternyata customernya itu dari luar Bontang, dari Bandung, dari Surabaya, dari Jakarta untuk keluarga mereka di Bontang. Oke. Nah dari situ database aku simpen dong. Oh ya, siap. Siapa tahu Allah berkehendak, aku bisa ketemu lagi nasional ya. Amin ya. Itu atau aku pokoknya jangan lupa untuk berbisnis database itu paling penting. Database entah kamu mau pakai kita buat yang lain lagi, usaha yang lain lagi, itu akan penting gitu. Jadi resolusi kembali lagi, ini aku ingin Macarena bisa lebih luas. Dengan 4.000 yang ikutin ya itu sih belum ada apa-apanya ya. Masih harus lah, tapi kita memahami ya Bontang itu semoga kedepannya bisa lebih orang itu lebih yang aware lah. Nggak cuman sumber daya gas alam pupuk doang, tapi kita bisa kuliner kan Gami udah masuk tuh ya. Iya. Jadi itu kalau menurut aku nanti orang-orang yang dari luar bisa datang ke kita dan mungkin akan berinvestasi ke Macarena. Wah, jangan siap. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Ya kan? Samarinda, Balikpapan. Investor itu penting sih kan. Investor pasti akan ngelihat wah ini ada pasarnya nih, gitu. Penting loh. Itu secara usaha. Secara pribadi kayak panjang. Secara pribadi. Kalian mau keluar negeri lagi memang? Oh kalau ini pandemi udah ini. Iya. Karena itu sebagai semangat aku untuk bisa berkarya. Ya. Jadi bukan karena perkara jalan-jalan gitu enggak. Referensi lah ya, rasa, style. Tuh belajar dari banyak hal dari di luar kebiasaan kita, di luar dari zonanya kita. Tapi gitu. Ya aku ngeliat juga kan kadang kamu traveling nih sama Mas ya, beda ya ngerasain langsung makanan misalnya ya. Kamu baru kemana kan? Turki kayaknya. Yang terakhir status WA itu. Ya terakhir Turki. Beda ya kalau dengan yang ada toko ada toko di makanan di Turki, toko makanan Turki, kebab lah. Iya, kebab lah. Iya kan di Bontang juga ada di tahu. Beda nggak dengan yang rasanya di sana? Sebenarnya itu adalah mindset orang. Kadang orang itu kita ngelihat ada tulisan Turki, jadi terbawa nih, makanan rasanya Turki. Padahal sebenarnya ini orang pinter loh, masak lebih enak bahkan.
Jadi sebenarnya bagaimana membentuk orang dari awal nih ngelihat Nah makanya relate-nya tuh maksudku yang kamu datangi itu beberapa negara, kamu coba tuh makanan-makanan, terus kamu dapat inspirasi tuh, kamu jadikan resep di Macarena. Ya, memang betul. Kayak Itu tadi, tapi memang berarti bukan bahan ya, tergantung kita kelola ya. Bahan juga dia nggak dong, dicabut kan dari tanahnya negara itu. Enggak lah ya, enggak. Tapi kan Bisa sekarang ya, itu udah anunya. Mudah ya, importir kan bahan itu sudah banyak. Kalau kita mau belajar lagi ya kan, kita cari importir khusus bahan ini kan ada mungkin rempah-rempah yang khusus adanya di sana. Tapi dagingnya kan ada di kita. Kita punya daging bagus ya kan. Kita punya daging bagus, kita ambil rempah di sana. Ya itu bisa gitu. Diimplementasikan sebagai jangan takut, pokoknya harus belajar, banyak informasi gitu, dicoba trial error, jangan jangan latah ya. Jangan latah orang lain nanti wah ini kayaknya dia bisa, aku juga bisa. Ya oke, nggak apa-apa, coba dulu tapi gitu, karena berurusan dengan lidah ini nggak sembarang, soalnya rasa kembali ke rasa. Waduh, tidak terasa sebenarnya obrolan kami nih. Ya. Itulah ya anak-anak yang begitu loh kalau sebenarnya secara dari kecil bareng. Serasa reunian kecil sih. Tapi memang tapi ngaruh sih memang Ren, dengan pandemi ini kita bertetangga pun biasa agak susah mengumpul RT pun apa segala macam. Keterbatasan ya kita ya. Jadi seru sebenarnya dengan digital begini ya, ada edukasi bagi mereka yang menonton. Ini tuh bagus banget untuk orang-orang belajar. Kita kan mungkin baca buku tuh orang bosen ya. Koran udah apa sih koran? Anak muda nggak pernah tahu. Koran kayaknya dia tahu buat bungkus pecel gitu. Apa sih? Ya udah seperti media seperti ini kan kita jadikan. Anak-anak tuh lebih sering nonton video sih, kulihat ponakan-ponakanku ya. Mereka lebih ke visual kan anak-anak. Iya. Mungkin kalau Om Denny podcastnya sekarang nggak cuma pakai topi, tapi pakai baju apa? Itu akan anak-anak ini dia akan jadi, terus dia mau jadi sekolah daring. Terus dia mau belajar entrepreneur kan dari kecil. Wah, iya. Nasi goreng asik tuh. Nah, kan kecil. Oke, Ren. Sama sih semua guest yang kami tanya di tengah atau di ending, tolong komen lah tentang apa yang kami buat ini, studio yang sederhana ini. Oke. Kalau aku bilang nih, kamu siap. GR. Oke. Apapun itu kan, kritik, saran, kita butuh itu soalnya nih. Bagus, aku bilang di Bontang ini memang harus ada pelopor apapun itu. Pelopor untuk menjadi Bontang lebih apa ya? Lebih glow up lagi, lebih kelihatan. Orang mungkin tahu kita Bontang itu cuma pabrik apa sih? Siap. Taruh di situ-situ aja gitu loh. Tapi sebenarnya kita punya anak muda. Kita punya pengusaha yang kreatif di industri kreatif. Gimana caranya ini diangkat lewat media seperti ini? Aku seneng banget. Visi utama kami sih ya konsep Creative News dengan nge-speak orang-orang yang butuh ruang untuk speak up. Kasih ruangnya dia gitu. Benar. Gitu loh. Bener, aku mudahan itu menjadi sebuah ekosistem atau sebuah apa sih dibilang, bukan juga memulai getaran lah atau apa sih apa istilah yang di apa ya hype itu tadi ngomong apa ya, aku tidak lupa. Famous apa itu anak-anak sekarang ini. Sebenarnya ini adalah bagusnya adalah untuk penyemangat anak-anak lain untuk lebih kreatif lagi, maksudnya mereka lebih. Aku pingin lebih banyak lagi yang memulai yang sama gitu loh, dengan nge-podcast atau ngobrol. Dan bisa lebih bagus lagi karena mungkin mereka bisa mengandalkan teman-teman mereka, kenalan mereka, ya kan? Dan hal-hal ini udah 2 tahun lalu di Kota Besar udah jalan. Jalan kita banget. Aja yang ketinggalan. Iya kan, aku bilang. Sejauh Balikpapan, aku ada teman. Ya. Bagus. Aku bilang. Ini itu sebagai kompornya, anak muda Bontang. Lo muda gak sih? Masih kita. Masih lah ya. Kita masih milenial di generasi X sebenarnya. Ada datanya tuh. Z ya. Tapi ini adalah media yang bagus untuk anak-anak muda lain itu berpacu untuk saling
aku akan bikin yang lebih kreatif lagi gitu. Iya, itu sih pinginnya sih. Aku juga ikut mendoakan lah. Amin, dan Semoga. support lah di share. Tenang hal itu ya. Sterling. Ya semoga kita kalau Oke. udah kelar pandemi kita kan bisa ini ya, bisa lebih, mungkin kita nanti Iya. ini lebih apa ya, lebih bisa bertatap muka dengan orang banyak gitu. Pastinya. Semuanya lah, di bidang apa aja. Tapi kalau dari gambar misalnya ini jadi agak luas sih, tapi pingin juga sih. Kita kan oke lah, kita ini lahir kan dan tumbuh di Bontang. Nggak ada kata kalau kita nggak cinta lah sama kota ini kan, tempat kita lahir nyaman banget ya kan. Aku loh nggak Selalu lahir di rindu kan. sini. Oh iya, kamu kecil tapi Ya, coy. tapi aku Selalu ada yang kita hidupku- kangenkan kalau kita keluar Bontang kan. Itulah itu poinnya. Aku tuh juga bingung loh sampai sekarang itu, sampai generasi adik-adik aku tuh juga dibilang mereka tuh ngangenin ya Bontang gitu. Padahal kita- gitu-gitu aja sebenarnya. Padahal kita gitu-gitu aja guys. Gitu aja. Nah, Ren, yang kamu dari kacamatamu lah, dari kalau misalnya kita nggak usah pikirkan dulu ini COVID, event apa yang menurutmu belum ada dan berhubungan dengan apapun, Industri kreatif. karena makanan, Atau ekosistem atau musik atau fashion show ke apapun. Dari aku, maksudnya Iya. kita pengen apa gitu. Apa yang ya dari pendapatmu, apa yang masih belum dibuat orang di Bontang? Kemarin itu kuliner udah ya. Tapi ini kita dilihat di masa pandemi apa ketika nanti udah Tadi aku kelar bilang pandemi? misalnya ini, Mas- misalnya hilang nih corona, pasti orang kita berharapnya itu kan, semua orang berharapnya. Kalau itu. aku pengen UMKM, industri kreatif di Bontang itu lebih di up lagi. Yap. Aku inginnya seperti itu, iya. apapun ya. Jadi Dan kita kasih harapan sama pemerintah kan, ada baru nih. doakan. Iya. Aku berharap ya, berharap karena semakin banyak kita anak-anak milenial Oke. yang butuh wadah untuk apa ya, untuk mereka bisa tunjukkan gitu loh. Iya. Ini aku gitu. Kreasinya. Nggak cuman mereka asik main gadget, tapi Iya. mereka bisa apa ya, menumpahkan ide Iya. kreatif. Kita gali lah Oke. anak-anak muda, orang-orang milenial yang sekiranya bisa membuat nama Bontang nggak cuman pabriknya loh. Dari Siap. dulu gitu doang. Iya. Ternyata Ya, bisa membuat dijual itu produk aja. keren loh. Iya Mereka sih. tuh gitu-gitu dong. Padahal banyak yang keren, tapi Banyak. dia punya malah keluar. Karena ya itu tadi apresiasi ruang dan apresiasi tempat, wadah. Atlet lah, musisi. Yap. Kalau bisa, Kita nggak usah jauh-jauh lah, teman-teman dekat kita di sekolah apa kan. ya. Keren sih sebenarnya anak Bontang itu. Bontang itu Iya. keren. Bontang itu keren, sumpah. Serius Anak-anaknya. nih. Jadi yang nonton ini se-Indonesia, Bontang itu keren. Bontang itu keren coy. Nanti ya kita Iya, lihat iya. abis ini. Langsung deh Ren, closing statement lah. Apakah motivasi lah buat Iya. tapi aneh kamu kalau mewakili perwakilan emak-emak Bontang, perwakilan emak-emak muda. Itu organisasi perempuan kayaknya. Nah, siapapun kamu bisa ngasih ini frame untukmu, Irena. Aku Wes. lupa coy nama belakangmu. Sastaviana guys. Sastaviana. Oke. Ya. Irena Sastaviana. Oke. Please. Aku suka ngutip dari Estee Lauder. Siapa Itu tuh? Estee Lauder itu founder dari kosmetik Oh, iya. termuka di dunia. Itu aku I never dream about success. Oke, jangan pernah. I work for it. Jadi kalau mau sukses nggak cuma dimimpiin, tapi kita lakuin. Berat, kita coba terus karena ada trial error. Dari situ kita belajar, kita memahami, kita bangun apa yang kita mimpikan tadi menjadi kenyataan gitu. Masa nggak semuanya nggak punya mimpi sih? Pasti. Tidur mulu. Pasti. Yang mentang-mentang pandemi jadi Uh-uh. kaum rebahan, terus mimpi-mimpi yang enggak. kita Iya, kita iya. pelajari semuanya gitu.
Oke. Oke? Di closing statement yang cukup internasional yang aku akan Google Translate setelah melihat video ini. Tapi poin-poinnya kayaknya tentang wujudkan mimpimu ya, Ren. Yes. Dan konsisten sama mimpimu, lakukan, jangan hanya kita percaya hanya diri, angan-angan. kita percaya diri kita bisa, karena kita kan udah belajar ya, nggak hanya memimpikan gitu, kita coba, kita belajar, kita jadikan mimpi itu yang kita impikan itu terwujud dengan bekerja. Dan kamu mulai usaha ini juga dari mimpimu sebenarnya, dan itu terbukti, terwujud. Sip. Terima kasih buat pemirsa The Jurnal Indonesia di segmen inspirasi kreasi lokal kali ini, yang sangat buat saya semangat dan sangat saya buat nyaman karena goisnya saya kenal dari kecil. Cuman ngomong-ngomong deh, kamu coba lihat topimu itu kayaknya jadi sebut ini topi ponakan yang ponakanku yang asli belum ada yang di sekolah yang sama. Oke. Kita ini betul kan topi SD, bukan gimmick. Jadi sampai jumpa lagi di episode inspirasi kreasi lokal Inglol berikutnya. Subscribe, like, share, dan ikutin Macarena Kitchen ya. Yes, Macarena Food Vision. IG-nya ya, jangan lupa. Macarena. Ya. Itu aja sih. Yang mau tanya usaha IG pribadinya Rena. Kita saling sharing. Ya. IG pribadi? IG pribadi irena.sastaviana. Oke. Sampai jumpa. Say hello untuk pemirsa Ren. Dah. Kita makbang. Ini apa nih? Densas ini namanya ramen. Ya. Oke. Ini kayak ramen-ramenan ya, ini authentic was. Yang disuka Naruto. Ya, aku nonton. Ya, ini nanti ada namanya Naruto nih. Oh iya. Ayo. Ini apa aja nih campurannya? Di ramen ini kuahnya, ini aku ambil ramen di Jepang tuh macam-macam. Yang ini aku ambil dari Fukuoka. Jadi dia tuh kuahnya kental seperti ini. Fukuoka ya. Itu prefektur di Jepang. Isinya ada ini apa ini? Kalau aku yang di sini pakai chicken katsu karena aku takut. Kalau pakai yang lain nanti Anda. Siap. Aku pakai chicken katsu, pakai jagung. Terus di sini ada telur yang sudah dimarinasi ala-ala Jepang, ya. Itu maksudnya direinkarnasi. Dimarinasi. Diinkubasi. Maksudnya dibermalamin kan, aku tahu dengan bumbu jadi seperti ini. Terus ini ada. Itu apa? Ini kalau bahasa Indonesia jamur kuping, tapi udah dibumbuin gitu. Oke. Coba. Ya, nggak pakai sebut dulu apa bisa gini. Yuk, bagaimana merasakan menjadi nakata? Sekali makan ya? Nggak komisi dulu ya? Itu belum dicampur ya? Kayaknya harus dicampur dulu ya? Sama? Nggak sama, udah. Kuahnya ini apa nih? Kuahnya ini isinya bumbunya. Kalau aku itu kan kalau di Jepang itu kan mereka nggak ada halal ya. Ini aku ganti pakai tulang-tulangan gitulah. Ya? Iya. Kayak sumsum. Oh. Gitu. Oh ya, ada campuran yang bisa. Ini masaknya lama. Bisa dimakan orang muslim ya? Iya. Halal lah pokoknya. Juga sate. Ada. Ini sate bisa kan? Biasanya itu ada yang namanya mirin itu alkohol, cuman kita udah ada mirin halal, dia nggak pakai alkohol gitu. Jadi ya rasanya ini ya kualitas nomor 1 ya. Iya dong bahan-bahannya. Tapi nggak bisa dijelasin karena nggak ada yang kurasa sama kalau makanan di Indonesia. Wow. Tuh. Kita pindah aja ke yang lainnya. Oke. Next. Ini yang kedua namanya udon. Ya. Udon. Kalau ramen itu mie-nya lebih kecil-kecil. Dari Fukuoka, sekarang kita naik kereta ke daerah mana ini? Udon ini sebenarnya semua juga ada.
nggak terlalu ada khasnya ya, maksudnya semua juga ada gitu, cuman yang membedakan biasanya isiannya. Ini aku namanya sebutnya kitsune udon. Kitsune Hai. Apa lagi kata kitsune? Kitsune itu karena ada ini, ada kulit tahu kitsune ini. Oh. Kulit tahu yang juga udah di marinasi. Terus ada daging yang udah dibumbuin, dan ini ada Naruto maki namanya. Ini kayak dari ikan gitulah. Yuk. Kalau udon itu mie-nya besar-besar ya, kayak gini. Bedanya dengan sebelumnya apa tadi mie-nya? Ramen. Ada beef di sini ya? Ada beef juga. Apa bahasanya kalau di Jepang? Yakiniku. Apa ya beef itu, aku jadi sampai lupa apa ya kalau beef itu. Iya aku tuh, ya kan? Karena kita tadi terlalu asik jadi aku lupa deh. Iya. Tapi yang ini kan aman, nanti pakai routing. Aku sebut dulu kamera. Itadakimasu. Nama makanannya apa? Udon. Kitsune udon. Itadakimasu. Kalau itadakimasu tuh selamat makan. Okay. Nah, menunya ini kitsune udon. Itadakimasu. Kitsune udon. Itadakimasu. Kitsune udon. Hai. Tuh ya bisa diikutin. Beda kan? Wow. Ini makan yang mengenyangkan sih memang. Ya, iya makan kenyang. Lu jangan sampai makan gak kenyang. Ini apa lagi? Kan tahu nih. Itu inari. Ini unik tapi enak loh, sumpah. Iya, itu manis, juga asin. Dimarinasi. Jadi kalau aku di sini semua bumbu-bumbunya itu nggak ada pakai micin, nggak ada pakai gula, garam. Maksudnya ada sih gula, cuman dia lebih ke benar-benar aku mau coba ke autentik rasanya itu biar orang-orang apa ya seneng gitu loh dengan. Soalnya di Jepang tuh makanannya udah nggak terlalu dimicinin aja udah enak gitu menurut gue. Kayak aku lagi memandang sakura itu yang pink kayak di film-film itu. Iya, dia wow. Gimana? Beda memang beda. Beda ya. Lidahku mungkin lebih cocok yang ini maksudnya. Iya. Sip. Gitu. Sip. 2 mangkok, mantap. Tunggu ya, aku habisin. Ini guys, ini burger sushi. Wow. Burger sushi berarti. Burger sushi, betul. Ini fusion food juga ya. Ini rilis tahun berapa di Macarena? Ini udah lumayan lama nih burger sushi. Udah ada 2 tahunan kayaknya burger sushi ini. Dan pertama loh, selalu menjadi pertama di Bonta. Oke, siap. Ini cocok nih untuk bekal orang yang di kerjaan di pabrik, di perusahaan, ya kan? Nih. Pakai sarapan. Ini lepas juga bakal. Isinya apa aja nih? Kalau ini tadi isiannya kani salmon mentai. Banyak sih. Kalau salah kani cumi ya? Kani itu crab stick. Kepiting. Kepiting adonan. Terus sama salmon. Yuk. Mau pakai saus nggak? Nggak usah, original dulu ya. Bismillah. Itadakimasu. Bushi. Burger sushi. Bushi. Wow. Ini kayak aku lagi makan nasi di mangkok. Ada ini kepiting santan. Ya. Indonesia ya. Kita ngambil nasi nih, ada masak mama ini ibu-ibu kan biasa masak kepiting itu pakai santan. Kita kasih nasinya, kasih kepitingnya dimakan. Jadi lebih simpel, ada semua dalam situ gitu, dalam satu gigitan. Ada salmonnya juga, ikan salmonnya. Asli loh ya. Hah? Ikan salmonnya. Tapi tidak ada di perairan Indonesia ya?
Dan memang dia kamu sengaja kasih nasi. Jangan aku burger sushi. Kalau roti, Roti jangan jadi. ketemu lidahnya mungkin ya. Nggak ketemu anunya. Permainan rasanya ya. Iya kan aku kan kalau burger kan lebih memang identiknya western gitu kan. Oh intinya ini sushi, aku sadar. Iya ampun kemana Kira tadi burger dikasih nasi di tengah. No. Nah iya. Ini nasi. Iya modelnya kayak burger. Oke. Burger. Paham aku ininya. Kan? Maksudnya. Masuk akal sih. Burger sushi. Burger sushi. Oke. Sip. Yang terjadi di Bingkok, tiba-tiba ada PKT kalau tengah malam. Siapa nih? Bisa untuk pakai Sardon, TA ya kan? Makarena ya. Jangan lupa. Oke. Ini namanya crunchy kani salmon. Yang ini Idako sushi roll. Idako itu ini sebenarnya Ini cumi ini ya? Iya, baby Ya, octopus. Ya. Octopus tuh Iya. Gurita. gurita. Apa ya? Octopus ya gurita. Ikan. Ini kalau makan pakai Ini relasi kalian? Atau ini kecap asin. iya merek ya? Soyu merek. Di luar. Iya. Hah? Ini Kikoman udah banyak kan di sini. Maksudnya yang di Indonesia yang ini atau dari memang luar? Ini sih dia merek luar tapi sekarang udah ada nih loh. Kikoman corporate Jepang. Nah, dia dari Jepang. Tapi sekarang kan perwakilan pabriknya pasti udah banyak. Ya, nggak susah lah nyarinya. Nggak susah, aja, cuma coba. karena ya ini soyu. Mau pakai buat cocolan terus ini ya. Ini ada bumbu cabai. Ini namanya togarashi. Nah, togarashi itu bubuk cabai kayak gini ya. Memang selera aja teman-teman ya. Buat kamu yang suka pedas, kalau aku kebetulan enggak. Oh iya, kebetulan dia enggak. Apa tadi nih, Red? Yang octopus kecil? Idako sushi roll. Idako sushi roll. Suasana di Gangnam. Gangnam. Itu Korea lagi dong. Iya, kan ada makanan Jepang di Gangnam, ya kan? Yang satunya ini Crunchy salmon. lauk utamanya apa? Salmon sama kani. Kalau sama yang tadi tuh si Ya. burger itu. Ada keju-kejunya. Ya, ini pakai mayones keju. Yummy. Yummy. Oke, ini namanya mentai. Baked rice mentai yang ini isiannya beef belly. Wow. Dan ini yang dulu pertama loh di Bintang. Hehe. Pemula. Memulai pertama. Trendsetter dong ya? Iya dong. Karena bukan kaleng-kaleng. Tadi udah kami buka duluan ya. Ini kayak kamu bilang tadi kayak di pesawat airplane loh. Tapi eksklusif loh. Itu dong harus. Jadi berasa kita makan itu udah hangatnya tuh tetap packingnya bagus. sip. Makan itu seperti orang Jepang berseni, jangan ya udah selesai gitu kan. Enggak, kita nikmati. Kok jadi lebih enak sih, Nen? Iya dong. Daripada yang waktu kan? Belajar, proses belajar. Hah? Iya. Kukira Enak ya? gara-gara mau promen ya? Iya itu udah 2 Nggak, tahun nggak. lalu, jadi aku lupa rasanya. Lupa rasanya, seperti mantan. Masuk! Iya, di dandang tuh. Iya kan? Lebih enak ya? Iya sih, kadang mantan kita lupakan aja, kita move on, maju ke Harus masa move on depan. dong. Betul. Move on untuk menjadi buat lebih baik lagi. Contohnya itu. Jadi Ini favorit, ini yang paling aduh, ini Topnya, udah yang topnya topnya. karena Jual- udah jualan lama gitu. kan. Orang
kalau udah pesen ini udah. Malah aku kira itu dulu kan Ren apa? Ini dibilang nama makan Macarena. Iya, karena orang yang tahu mungkin yang pertama kali taunya ini ya ini kan. Oh, padahal ya. Kenapa aku lupa jadi? Karena kamu kasih nama Macarena ya. Macarena, itu suamiku tuh. Emang, aku kira inspirasi lagu, Macarena, 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 Macarena. Ada gitu. Iya. Itu kan ya oke lah nyambung dengan makanan belakang. Aku kira kemarin tuh makaroni Rena. Iya, iya. Itu. Iya. Jadi aku kira oh ini makaroni nih. Karena kan dulu produk pertama aku makaroni. Gitu. Mau aku ubah lagi? Enggak lah, udah bagus ya. Macarena. Kenyang. Yang ya. Besok Macarena buka ya, oke? Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you. Thank All the best. you.